Kali ini di Hugong Corner Detikers kita bakal ngobrol sama Brigadir Mustofa yang membantu petani lewat pupuk PSB yang meningkatkan hasil panen. Mungkin boleh diceritain dulu Bar, Brigadir Mustofa Wahyu Hadi tuh, seperti apa sih dia tuh dan kayak gimana sih? Benar, jadi Detikers dia tuh bisa memecahkan masalah petani di desa binaannya dengan pupuk fotosintesis bakteri atau yang disingkat dengan PSB. PSB ini merupakan pupuk organik buatan Brigadir Mustofa yang menjadi solusi bagi para petani yang mungkin sekarang kan kendala semuanya serba naik, Aha. serba naik dan ini akhirnya jadi harga pupuk non subsidi dan juga kebijakan pembatasan jenis pupuk subsidi kan jadi kayak banyak lah Mhm. hambatan-hambatannya. Jadi ini bisa jadi solusi nih yang dibikin sama Brigadir Mustofa. Mustofa sendiri tumbuh di keluarga petani dan Pak Mustofa ini menuturkan kini sekarang sekitar 55 petani di desanya itu sudah menggunakan pupuk PSB untuk menunjang proses pemupukan padi. Aha. Dia juga bilang katanya penggunaan pupuk secara konsisten dapat meringankan beban biaya tanam yang selama ini menjadi keluhan petani dan menurunkan kadar penggunaan pupuk kimia yang dapat berisiko pada tingkat kesuburan tanah. Itu dia Detikers Mhm. ya. Jadi ini luar biasa banget sebetulnya mungkin adalah sebuah masalah yang, kita atasi dari akarnya gitu ya. Iya, Gimana caranya supaya para petani-petani ini gitu ya akhirnya mungkin, panennya jadi lebih bagus gitu ya. Kemudian juga ini harga pupuknya juga terjangkau gitu ya dan juga mungkin seperti apa banyaknya, pupuk yang dibutuhkan itu dibantu juga nanti sama Bapak Mustofa. Untungnya mungkin Pak Mustofa ini punya background yang sama karena ternyata dia katanya dari keluarga petani juga ya, oh gitu, bagus, tetap heeh. ngasih legacy dia. Bener, jadi kayaknya apa yang udah dia tahu gitu ya dari zaman dulu dia lahir dari keluarga petani itu coba dia praktekkan meskipun mungkin dia nggak, apa ya, nggak jadi petani lagi ya. Iya iya, Dia mungkin punya tugas lain juga yang sama-sama mulia, bahkan lebih mulia menjadi seorang polisi dan akhirnya apa yang dia, punya selama ini perbekalannya coba diterapkan untuk praktekin di masyarakat. Langsung aja keren kita sih. sapa ya, Brigadir Mustofa Wahyu Hadi. Selamat pagi Pak Mustofa. Selamat pagi Pak Mustofa. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Oh Indi iya, dan Pagi. Ini ya, panggilnya Brigadir Mustofa, Brigadir Wahyu, atau Brigadir Hadi nih? iya lebih enak gimana? ya kalau secara umum ya yang sudah kenal namanya manggilnya Pak Brigadir Mustofa gitu. Oke, Brigadir Hmm, Mustofa aja kalau gitu nama pertamanya ya. Nah, Iya. Brigadir Mustofa tadi kita udah bacain, profil, Bapak dulu mungkin sebelumnya ya, ya ternyata Bapak memang background-nya terlahir dari keluarga petani, makanya sekarang Masya Allah nih ilmunya bisa dipakai untuk ngebantu masyarakat sebagai seorang polisi gitu ya. keren. Heeh. Awalnya tuh mungkin boleh Heeh. diceritain dulu nggak sih, Pak Mustofa gimana kondisi urgensinya sampai akhirnya, Brigadir Mustofa berinisiatif nih untuk bikin pupuk organik dengan kemampuan yang otodidak gitu. Artinya kan ini apakah semacam sudah punya pengetahuan dari sananya gitu ya, udah punya talent dari sananya, gimana nih Brigadir Mustofa? Jadi begini, awal awal mulanya itu urgensinya pada tahun 2022 ya, akhir sekitar bulan November, periode bulan November, Desember, itu kan pada masa itu masa pemulihan ekonomi ya, Iya Aha. pemulihan betul ekonomi betul. nasional dan negara juga eh, membutuhkan income tentunya dari pengeluaran tentunya dipangkas habis-habisan kan kalau kita ingat waktu itu pengeluaran belanja negara berdampaklah pada waktu itu kebijakan salah satu di Kementerian Pertanian ya kalau waktu itu Permentan nomor 10 kurang lebih kalau nggak salah itu ada sudah saya kirim di slide apa ada dari yang 5 pupuk bersubsidi yang waktu itu di eh, subsidi itu dikurangi Pak, dipangkas, Hmm, akhirnya tinggal 2 pupuk subsidi yang waktu itu terhandle oleh kebijakannya iya waktu itu. tersubsidi betul. Ya, kemudian dari situ kan nggak semua petani menggunakan pupuk yang cukup tersubsidi waktu itu Mhm. kalau nggak salah NPK sama urea. Nah, yang SP36 terus cair dan lain sebagainya itu sudah nggak tersubsidi. Sedangkan di daerah atau desa yang saya pegang waktu itu saya bina itu hampir semua pupuk yang disubsidi itu terpergunakan, entah terpergunakan untuk
aktivitas per perikanan, tambak ya, ada yang dipergunakan untuk murni pertanian, Ya. terus akhirnya kendala-kendala di situ menjadikan keluhan di bawah. Banyak masyarakat yang tanya sana sini. Nah, di dalam kondisi itu waktu saya sebagai Babin Kamtibmas mendengar suara yang kiranya ya agak sumbang lah. Nah, peran kita sebagai polisi kan juga nggak serta merta sekedar meredakan, tapi juga memberi solusi yang konkret agar memang pertanyaan-pertanyaan publik maupun masyarakat itu tidak beralih kepada hal-hal yang negatif, pergunjingan dan lain sebagainya misalkan. Akhirnya dengan kondisional yang itu, dari basic saya juga orang tua tentunya, ya kita terlahir dari kalangan petani ya. Ya. Terus kita punya sebenarnya pengalaman itu, kita kembangkan. Namun karena kita juga petugas di tengah-tengah masyarakat, untuk menghadirkan sebuah keyakinan produk, kita juga menggandeng dari teman-teman dari BPL, Dinas Pertanian setempat, untuk mengontrol juga, membantu juga kami dari Babin Kamtibmas yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena koresponden kita waktu itu kita ajak kurang lebih itu ya 55 orang lah. 55 orang itu di awal itu juga perlu meyakinkan, perlu kita juga membuat sebuah forum yang dari yang sebelumnya ketergantungan pupuk bersubsidi tadi atau pupuk kimia, kita ajak ayo kita kembangkan organik ini juga nggak kalah berbeda. Cuman kita lebih cenderung tenaga. Kalau kimia kita tinggal menghempaskan pupuk yang kimia tadi ke lahan-lahan. Kalau di organik kita spray ke daun, batang, atau sistem siram, atau kalau bahasa Jawa Timuran itu sistem kelocor di pangkal batang bawah, itu pangkal akar gitu namanya. Nah, cuman perbedaannya penggunaannya di sana. Nah, akhirnya ya kita ajak sosialisasi, kita ajak praktek bersama seperti yang bisa kita lihat di cuplikan video kami itu. Ya memang hadirnya awalnya sedikit, lama-lama juga akhirnya tahu hasilnya. Alhamdulillah sekarang per hari ini untuk jenis tanaman, kalau musim sekarang kemarau, sebelumnya ini menjelang akhir kemarau, musim jagung, para petani kalau khususnya jagung sangat lebih bisa menghemat. Karena apa? Kalau jagung itu tidak terlalu memakan pupuk banyak, juga tidak terlalu memakan air, penggunaan air yang terlalu banyak, sehingga itu pakai telur ya Pak ya kalau di video itu Pak ya? Kalau pakai telur bisa, itu yang kami gunakan adalah telur, karena yang keseharian masyarakat kita ini bisa jumpai di rumah itu kan telur sama vitsin ya, atau micin itu. Jadi sangat mudah sekali, keseharian kita bisa lihat, dan kita jumpai di rumah pun ada, tinggal tengok ke belakang ke dapur sudah bisa menemukan solusi. Artinya solusi tidak jauh dari lingkungan kita. Baik. Tapi kalau respon dari petaninya sendiri pas awal-awal Bapak kenalin pupuk PSB itu kayak gimana Pak? Sempat skeptis nggak Pak gitu, atau menolak awalnya? Kalau awal mulanya terkait dengan sosialisasi ini, ya ada yang ragu, kami akui. Ada yang ragu karena kan mungkin ilmu baru, pengalaman baru. Nah, terus kita juga sebagai petugas juga nggak serta-merta untuk pesimis ya tentunya. Nah, jadi kita sampaikan, kita juga ujikan terhadap koresponden kami maupun bidang di lingkungan kami sebelum kita hadirkan di masyarakat, sehingga pada saat itu juga bisa survei sendiri sebelum mengaplikasikan. Kami ajak, ini loh Pak hasilnya yang
sebelumnya pakai BSB, yang ini pakai kimia. Silakan ditanya-tanya sendiri. Saya bilang gitu, terus ini ditanya, kan namanya orang kampung ya, tanya ke koresponden tetangganya itu, Iya. tanya, hasilnya memang lebih cenderung penggunaan tenaga. Tapi kan kalau di masyarakat kampung itu rata-rata nggak pakai buruh tani, dikerjakan sendiri. Ya, kalaupun dibantu rata-rata dibantu keluarga. Nah, inilah celah-celah yang kita bisa pergunakan. Kalaupun Bapak membeli pupuk dengan cara konvensional tebus maupun di kimia yang non subsidi, biayanya sekian. Perbandingannya bisa dilihat kalau BSB kita membuatnya secara mandiri, perbandingannya 70% BSB, 30% kimia. Kalau full kimia bisa dihitung biasanya Bapak 1 bulan habis berapa. Ini dari yang saya sampaikan tadi, silakan dihitung. 30% itu berapa Pak? Uang yang dikeluarkan cuma 30%. 70% kita anggaplah itu tenaga. Tenaga yang tanpa kita bayar lah, artinya tanpa sebagai petani mengeluarkan uang. Kalau telur kan bisa ambil di rumah. Yeah. Bitsin atau micin bisa kita ambil juga di dapur atau di rumah. Ya, kita racik, kita jemur dan kita kenakan matahari, sinar UV-nya itu terutama. Itu nggak kan gratis juga. Dan nggak kena. Ya, Oke. baik. Wah, ini lagi seru-seru banget nih padahal Brigadir Iya. Mustofa ceritanya ya, karena Karena bisa jujur dibikin di rumah bisa dibikin di sendiri, rumah, iya, betul, benar, dan ternyata praktis. bahan-bahannya juga praktis juga gitu ya. Mhm. Padahal baru mau nanya sebetulnya terobosan yang dilakukan sama Pak Mustofa ini, apakah akhirnya ya udah diproduksi massal juga, apakah mungkin diserahkan ke salah satu vendor gitu ya Bar ya, Iya, biar ada iya. yang produksiin aja. Iya, jadi Terus lebih udah gitu mandiri. iya Ya. gitu, jadi entar tinggal beli aja misalnya, dan akhirnya kan mungkin yang bikinin pupuk tuh bisa jadi kayak usaha juga ya buat Oh, mereka, buat yang mager bikin bener. sendiri nih misalnya. Iya, iya. Gitu ya. Bisa. Coba kita mau coba hubungkan lagi dengan Bapak Brigadir Mustofa Wahyu Hadi. Sepertinya tadi kalau menurut lo lebih ke koneksi apa lebih ke paketnya habis ya? Kayak koneksi mungkin. Karena kan lagi ada erupsi kan. Emang iya ya? Oh enggak, maksudnya kan mungkin siapa tahu efek dari apa namanya? Dari erupsi, Dari iya. erupsi Kita ngaruh tuh semuanya. belum nanya sih. Karena Bapak tuh kita aja kayak gua nih di Bekasi, Heeh. hujan dikit aja sinyal bisa rusak. Oh iya benar. Ya kan? Desa Mojo apa tadi namanya? Kumpul, Mojo Kumpul. Mojo Kumpul. Nah, Oh, coba. Mojokerto memang. Timur kan? Iya bener. Iya. Mojokerto. Iya bener. Coba kita tanya lagi aja di Baik, Provinsi baik, Jawa baik. Timur. Oh iya Di deket timur, juga sih iya, bener iya. kan, ke Bali sama ke NTT-nya. Baik, selamat pagi Pak Mustofa, Pak Brigadir Mustofa. Ya, selamat pagi. Ya, kita sudah terhubung kembali Detikers, dan sekarang kita penasaran nih kira-kira butuh waktu berapa lama sih hingga akhirnya petani itu jadi yakin sama pupuk Brigadir Mustofa itu berkualitas dan efisien. Tadi udah dijelasin juga mungkin Mm-mm. ya sebagian. Halo, Iya, Pak Mustofa bisa mendengar suara kami? bisa. Oke, ya tadi kan masih nanya tadi ya mungkin ya seberapa yakin gitu orang-orangnya. Pak, tapi mungkin sebelum lebih lanjut lagi Ya. itu mau mastiin lagi nih, Desa Mojo Kumpul itu di Mojokerto ya Pak ya? Ya, Desa Mojo Kumpul itu di Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto. Oh, tadi kita malah lagi ngomongin Pak, jangan-jangan putus sinyal gara-gara erupsi juga, ada kaitannya nggak ya Pak dengan Gunung Lewatobi? Iya. Kan udah dekat tuh Pak di Ya, Jawa Timur. ngomong tadi ada panggilan masuk. Oh, Saya ada telepon, siapa tahu dari Baik. atasan Benar, kan ya. benar. Pak, tapi apakah ada kerasa nggak sampai ke Mojokerto nih Pak? Apa hujan abunya atau gimana? Ya, efeknya. Di sini nggak nyampe, cuman mungkin cuacanya ya Oh. agak kadang Gelap. panas, cuman agak gelap ya. Cuman udaranya yang panas gitu aja. Oh, I see ya. Karena takutnya kalau sampai ke sana juga tadi mengingat mungkin banyak para petani gitu Iya, kan ya, hasil takutnya panennya hasil keganggu. panennya kena gitu. Oke, mungkin nggak apa-apa Pak Mustofa lanjut lagi obrolannya tadi gitu ya. Nah, sejauh ini Pak
akhirnya pendistribusian karena kan mungkin udah pada percaya juga ya para petani kita ini untuk menggunakan pupuk yang, Bapak buat itu gitu ya. Apakah sekarang mereka membuat secara mandiri atau mungkin ada satu yang diserahkan untuk jadi koordinator, untuk bikinin pupuknya? Karena siapa tahu ini mungkin jadi ladang usaha juga Pak untuk bikin pupuk gitu, Bener. akhirnya kan malah membuka mata pencaharian yang baru juga nih. Ya, kalau kalau sekarang sudah mulai ada yang di antara para petani yang tuakan biasanya melalui organisasi yang sudah terbentuk ya, Poktan maupun Gapoktannya itu Hmm. sudah mulai mengembangkan ke ranah UMKM-nya, tapi dalam Oh. bentuk kapasitas secara lokal ya, artinya tidak terdistribusi secara masif, luas, tapi lebih ke arah eh, masyarakat yang memang terkendala terhadap pertaniannya. Nanti di situ menjual program sistemnya dari Poktan itu, menjual program dan solusi dikerjakan dari nol sampai akhir, dibantu pembuatan pupuk dari nol sampai akhir. Seperti itu. Artinya juga kita memberi himbauan juga terhadap apa yang sudah kami berikan ini jangan sampai juga dimonopoli nantinya. Kami juga Ya mengkhawatirkan bener. seperti Jangan ada itu. mafia Artinya tuh. ya betul. Jangan sampai nanti ada solusi malah semakin Iya. ini. Malah Kalau jadi makin kalau ruwet dari ya Pak nantinya. ya artinya saya sampaikan juga di dalam lingkungan pemerintah desa, saya sampaikan melalui leading sektornya ya ini Gapoktan, ketua Gapoktan ini saya serahkan ya yang ada seperti ini sistem maupun keilmuannya silakan dikelola, tetapi tetap ditaati, diketahui himbauan-himbauan yang ada. Artinya jangan sampai kita memonopoli masyarakat. Kalau Betul. ada masyarakat terkait dengan balas jasa dan lain sebagainya silakan diatur dan disepakati sesuai dengan ADART di dalam kelembagaan Gapoktannya saja. Nanti kan ada kader-kader di lingkungan pertaniannya juga silakan. Tetapi dalam lebih sifatnya domainnya lebih cenderung ke mendorong dan membantu ya. Saya sampaikan seperti itu. Jangan kita nanti berbisnis karena bagaimanapun Gapoktan mewakili negara, gak boleh negara berbisnis dengan rakyatnya, saya bilang gitu. Yeah. Jangan bilang gitu. Kalau kita ilmu silakan kita berikan saja. Sistem di negara kita juga ada. Nah ini seperti di video itu Pak PPL pakai baju putih, namanya Pak Sugeng. Yeah. Nah, silakan bertanya. Kalau nggak ada saya, ada rekan kami Pak Endro Babinsa. Silakan bisa atau tanya Pak PPL dari pertanian monggo bisa. Silakan bebas saya bilang gitu. Kalau terkait dengan tingkat keyakinan itu memang kita juga awalnya agak melelahkan ya Pak. Kita perlu akui itu karena meyakinkan masyarakat yang di perkampungan lah seperti yang di video ini kita sampai menghadirkan kepala dusun, ketua RT RW. Artinya ya, sebagai proksi kami untuk membantu bicara lah. Seperti ini koresponden kami. Usianya rata-rata sudah lansia ya. hampir lanjut. Ya, yang bergelut di bidang pertanian hampir lanjut. Sehingga menerima informasi itu kalau kita tidak jelaskan secara real, tunjukkan ini produknya, ini cara membuatnya. Kalau hanya mohon maaf seperti kita seminar, ya kan masuk. Karena apa? Mereka butuh yang ya ini mohon maaf visualisasi terhadap pembicaraan dan lain sebagainya harus dipraktekkan. Harus real Jadi ya Pak ya. Ya harus real. Kita juga harus melihat realistis di masyarakat. Artinya seperti itu. Anak mudanya jarang Pak yang jadi petani sekarang Pak. Iya, apakah nggak ada generasi-generasi penerusnya nih Pak? Iya, ini kemarin karena kita dorong ini berpotensi untuk usaha di pertanian, agribisnis ya tentunya. Cenderung sekarang sudah mulai bisa meminit dari lahan yang dipunya dia di sistem tumpang sari. Artinya kalau ditanamin padi nggak semuanya padi. Di minit ada cabai, ada terong, mentimun dan lain sebagainya. Inilah seperti ini yang meminit adalah anak-anaknya. Cuman kalau memperkerjakan atau bergerak sebagai petaninya memang minim Pak, karena di lingkungan kami juga cenderung untuk muda-mudinya mungkin bekerja ya di
bidang perkantoran gitu ya Pak ya? kantoran ya seperti itu Oke, atau usaha iya. pabrik konstruksi dan lain sebagainya. Jadi Baik makanya baik di situ baik. Tapi ada kalau kesulitannya kali ya Pak ya untuk ngasih tahu kepada, para petaninya ini karena kan para petani ini juga tadi golongan lansia yang mana mungkin bukan anak muda yang lebih gampang untuk menerima perubahan ya. Ya, Jadi untuk memasukkan suatu habit baru atau semisal mungkin ganti pupuknya ini juga perlu diyakini terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dari, Brigadir Mustofa sendiri ini ngelihat gimana sih dari perkembangan terkini gitu ya, polisi diminta turun untuk berperan mewujudkan swasembada pangan nih karena kemarin juga beberapa dari, Mabes Polri gitu ya, dari SSDM gitu banyak yang, mengumumkan untuk perekrutan supaya nanti ini bisa mendukung program pemerintah dalam rangka swasembada pangan. Sedangkan apa yang sudah dilakukan oleh polisi-polisi di berbagai daerah lainnya yang seperti ini tuh katanya diminta untuk diteruskan dan ditingkatkan. Apakah mungkin Brigadir Mustofa juga sudah mendengar, hal itu? ya sudah. Kebetulan kami juga dari kepolisian telah membuat satuan tugas, artinya setiap anggota yang ada ini dikerahkan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur, artinya dikembangkan untuk lebih produktif lagi. Kalau dari pandangan kami selaku anggota yang ya kesehariannya terjun di tengah-tengah masyarakat cukup bagus dan efektif karena memang apa daripada nanti lahan tersebut itu berubah menjadi bentuk untuk hal-hal yang kurang tepat, lahan-lahan seperti kosong yang nggak terpakai, tapi tetap kita perhatikan koridor hukum tentunya, dan Mhm. sampai kita nanti menyerobot lahan orang nanti larinya. Nah ini Oh. kita juga dorong juga untuk dipetakan ya. agar nanti penggunaannya lebih tepat sasaran. Misalkan dipergunakan untuk palawija, terus tanaman-tanaman aeroponik dan lain sebagainya itu cenderung bagus. Jadi ketahanan pangan tentunya menurut saya dalam kondisi era sekarang yang menjadi masuk asta cita dari Pak Presiden sangat positif karena juga selain memaksimalkan kondisi-kondisi di kewilayahan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat juga biar lebih positif lagi. Karena kalau ini kacamata dari kami yang notabene kepolisian, karena kadang kalau orang lihat tempat yang kosong larinya lain lagi, kadang juga kalau aktivitasnya nggak ada lain lagi. Jadi di sisi lain meningkatkan nilai pertanian, juga di sisi lain tugas dari kepolisian terbantu. Ya, Seperti itu. baik baik Oke. baik. Mungkin terakhir Ya. yang mau ditanyakan Akbari? Ya terima kasih Mas atas tadi penuturannya. Tapi kalau terakhir nih kira-kira harapan atau target ke depan untuk pupuk PSB kira-kira apa yang mau disampaikan? Harapan kami untuk pupuk PSB ini bisa ditingkatkan. Kami juga sebelum PSB ini kita juga ada program baru juga pupuk Zakaba namanya. Itu Apa menggunakan itu? bahan baku dari sari beras yang telah kita cuci. Bener. Fermentasi. Air cuci beras tuh bagus Ya, katanya. Air Bener. tajin ya, bukan sih namanya? Apa tajin Air ya? tajin Ya. ya Pak? Ya mirip seperti itu. Ah, iya iya. Cuma itu dalam kondisi mentah. Kalau tajin itu sudah termasak. Oh oke. Oh. Ya, harapan kami tentunya bisa dikembangkan lebih variatif lagi, artinya pupuk-pupuk organik ini lebih banyak macamnya. Terus kemudian dari leading sektor terkait tentunya di bidang pertanian bisa memfasilitasi, artinya masyarakat ini membuat semacam laboratorium mini di tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Karena kemarin kita juga pun ya bisa dilihat di video kita menggunakan sarana apa adanya. Memang real apa adanya, kita kesan nggak ada yang kita framing, kita buka bahwa memang murni dan ini murah, nggak nyampe 15.000 kita bisa mendapatkan sejuta manfaat daripada membeli yang mahal gitu. Kalaupun habis dengan kita kerja kita spraykan, kita bisa memangkas di tenaga kerjanya. Ya, sehingga harapan kami ke depan semoga bisa menguatkan di tingkat kelurahan maupun tingkat leading sektor terkait ya terkait dengan pembuatan laboratorium pertanian kecil ya, skala kecil, artinya untuk sebelum
terjunkan ke masyarakat, apapun bentuk jenisnya pupuk itu diuji terlebih dahulu sehingga pilihan perekonomiannya lebih tepat, karena tidak serta-merta pupuk saja tapi pertimbangannya juga ekonomi, karena masyarakat di desa tentunya masih kehidupannya, mohon maaf, menengah, dan ada beberapa juga yang kondisinya menengah ke bawah, sehingga solusi itu bisa dihadirkan mengena kepada beliau-beliau masyarakat yang kondisinya membutuhkan seperti itu. Oke, Baik, baiklah. baik. Mudah-mudahan juga ini semuanya bisa terbantukan ya, dan maksudnya juga ini sangat bermanfaat kan buat para petani gitu ya, dan mudah-mudahan nanti bisa dicontoh juga Amin. buat petani-petani lainnya, terutama nih mungkin siapa tahu ada lagi petani yang generasi baru ya. Ya. Karena kan ini harapan juga ya, pasti harus adalah penerus generasi petani berikutnya, nggak mungkin Iya, akan tentunya. terputus di generasi mereka-mereka yang sudah lanjut usia ini. Kalau gitu makasih sekali lagi Brigadir Terima kasih Mustofa Wahyu banyak. Hadi selaku Siap. Babin Kamtipmas dari Desa Mojokumpul, Desa Mojokerto. Mojokerto. Betul sekali, mudah-mudahan sehat selalu ya, Ya. Brigadir Mustofa dan juga teman-teman yang ada di Mojokerto. Tadi alhamdulillah sih dengar, bahwa tidak terdampak dari erupsi Gunung Lewotobi begitu ya. Sampai jumpa Ya, lagi kalau alhamdulillah. gitu Brigadir Siap. Mustofa. Iya, Sehat-sehat. Bye sehat. bye. Terima kasih.